Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Amin Allah. Sallallahu alaihi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam li Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq, amin, Al-Khatimi lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal. Ayah bunda yang saya cintai, mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para atatis, dewan-dewan guru, orang-orang tua saya, DKM Masjid Al-Barakah dan keluarga besarnya, seluruh yang terlibat dalam acara ini, ketua panitia, para pemuda, yang mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sayang yang mudah-mudahan nanti menjadi orang-orang yang sukses dalam orang soleh dan solehah. Allah berikan berkah, sehat walafiat, panjang umurnya, kabul segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Bapak RT, Bapak RW, pemerintahan setempat, bil khusus Bapak DPRD Kabupaten Bogor yang Masya Allah selalu setia menemani kita, mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini malam sudah menjadi takdir Allah kita bertemu di tempat yakni rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum jauh saya menyampaikan mungkin sedikit banyaknya nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Saya mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kalau ibarat lebaran ini kayaknya kaleng gongguan isinya udah rengginang nih. Cuman nggak ada salahnya kita minta maaf ya Pak ya. Karena apa? Sebelum Ramadan saya suka ngisi kajian, baik di masjid, di lapangan bulu tangkis, di Majelis Nur Syifa, di rumah Bapak Susanto dan lain sebagainya. Pasti setiap apa yang saya sampaikan ada salahnya dan bahkan banyak salahnya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini yang punya salah dimaafkan, karena maaf itulah gugur dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur semuanya ini, amin ya rabbal. Biar panjang umur, sehat afiat, bisa ketemu Ramadan tahun depan lagi, amin amin ya rabbal. Adik-adikku sayang masih semangat ngajinya, Masya Allah. Ini temanya milad 1 tahun pemuda Masjid Al-Barakah. Ini anak muda ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang muda ini terus semangat, terutama Bang Agis nih, Masya Allah, yang menjadi pelopor anak-anak muda. Biar Allah berikan limpahan kesemangatan, serius.
istiqomah dalam taat, insyaallah apapun yang diinginkan selalu menuai rahmat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan hanya untuk Allah. Segala apapun tindak tanduk kita di alam dunia ini tidak terlepas daripada kenikmatan yang Allah berikan buat kita, Bunda. Ini mata yang memandang, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Tangan yang berjabat tangan, ini pun kenikmatan yang Allah berikan. Kaki yang melangkah, ini pun atas izin Allah dan ini pun nikmat yang Allah berikan. Maka pakailah, gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah punya janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka insyaallah bakal ditambah dalam kenikmatan itu semua. Amin. Bu, teringat 2 tahun yang lalu kita masih susah bikin kajian seperti ini. Bener nggak? Setiap kita mau salaman pun, kadang-kadang kita mau salaman, orang yang nerimanya pun ketakutan. Betul apa betul? Lebaran tahun lalu aja, bahkan tahun-tahun pertama corona datang, masya Allah, tetangga sama tetangga hidup dari awal dia di situ seakan-akan nggak pernah kenal. Dulu orang kalau sakit ditengok sebanyak-banyaknya, satu pengajian masuk rumah sakit semua. Bener ya? Patungan semuanya. Yang bawa buah-buahan, yang punya jeruk bawa jeruk, yang punya jambu kelutuk dibawa jambu kelutuk sama pohon-pohonnya. Itu yang sakit senang ditengok, bawaannya bahagia dia walaupun kurang sehat. Ini kenikmatan mulai Allah ambil. Mata yang bisa memandang cuman rasa ketakutan sangat dahsyat. Woi, tangannya sehat tapi kalau salaman ketakutan, bener nggak? Kapan itu terjadinya? Saat kemarin tuh, bener Pak? Sekarang itu semuanya sudah berangsur baik. Tolong saf di masjid rapatkan lagi. Di mana ketemu sanak saudara, salaman. Kenapa? Muslim dengan muslim kalau dia bersalaman maka gugur dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal. Kemarin maaf lahir batin, kita kalau namu yang tuan rumah batuk kita nggak mau lama-lama Pak. Walaupun ngurusin proyek tanah mau dijual nih, udah ntar aja gue telepon dah. Begitu tuh. Apalagi cuman ketemu yang nggak ada urusan, dia flu, pusing, panas badannya, udah nggak bakal mau deket kita. Bahkan kejadian kan 2 tahun yang lalu, kita itu ngasih makanan sama orang itu udah nggak ngetok pintu lagi, bahkan nggak masuk ke kamarnya, nggak masuk ke rumahnya, di depan garasi ditaruh makanannya. Betul. Ini kampung berasa penjara. Betul nggak kira-kira? Sekarang coba lihat, Ibu Dodo, alhamdulillah. Kemarin Bu, Ramadan di Mekah, saya sempat 3 hari, 5 hari, 4 hari saya di Mekah kemarin Ramadan. Di Mekah udah nikmat Pak, masker udah nggak dipakai lagi, bebas sebebas-bebasnya. Tapi tetap masih ada yang sedih. Kenapa? Kita tidak bisa mencium Hajar Aswad. Makanya begitu saya pulang dari Mekah, karena nggak bisa cium Hajar Aswad, bini saya cium akhirnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalaupun tidak bisa mencium Hajar Aswad, tapi melihat kondisi Ka'bah, orang sudah banyak yang tawaf, sudah banyak yang ibadah. Bahkan teman saya 20 hari Ramadan di Mekah Pak, 20 hari bayangkan, berasa kayak haji Pak Haji Tajudin. 20 hari Ramadan di Mekah. Dia kemarin ke pondok, dia bilang, sholat Id di Mekah kemarin itu, sholatnya jam 1:30, jam 1:30 malam udah full. 1:30 malam dia datang ke bagian di jalanan Pak. Masjid kita ditutup pada ngambek. Dibuka masjidnya. Sholat Id jam 6. Jam 6 kurang seperempat masih kosong. Benar apa benar? Shallu ala Nabi Muhammad. Serba salah Pak.
Kemarin ditutup, kesel sama pemerintah, dibuka sepi juga ternyata. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Itu di Mekah Pak, Masya Allah, karena dibukanya Ramadan, dibuka besar-besaran, manfaat, dan ini aji mumpung bagi mereka yang ingin taat, semua berbondong-bondong ke Mekah. Masya Allah. Saya ketemu banyak artis kemarin tuh, dan hotelnya lucu-lucu. Ikut aja sama hotel kita semua tuh. Kenapa? Penting dapat penginapan, udah berebut Pak. Kemarin Ramadan berasa kayak haji bagi mereka, karena saya belum haji soalnya. Tuh, makanya ayo di Al-Barokah, tetangga, ayo Riyadhah, biasakan lagi. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, ngebangun masjid besar-besar, ngebangun masjid indah seperti ini, tapi ngisinya nggak mau, yang takut akan datang lagi corona yang berikutnya. Lihat corona yang pertama, yang susah apa? Oksigen. Karena kita umur udah 40 tahun nggak pernah bersyukur gara-gara nafas. Lagi ngaji, temen ngentut, marah kita. Corona datang, itu gas kentut kayaknya mahal harganya itu. Bener apa bener? Bu, kita nggak pernah, ya Allah makasih saya tidur tapi oksigennya terjamin. Kemarin sekaya-kayanya orang kalau udah kena corona itu nggak bisa ngebeli yang namanya oksigen. Bener apa bener? Masya Allah. Datang lagi tahun berikutnya, datang tahun yang ketiga, uminya yang datang. Ini kayaknya anak nggak pulang-pulang hari ini. Uminya nyamperin akhirnya. Namanya Omikron. Makanya nggak aneh kalau minyak goreng jadi mahal, karena Umi yang datang. Yang masak di dapur siapa? Yang suka main minyak siapa? Ya udah. Tapi jangan marah Bu. Minyak goreng mau mahal mau murah mah masa bodoh. Penting punya duit bisa beli, udah gitu aja. Kadang-kadang minyak goreng murah, emang dasar kagak gablek duit kagak bisa beli juga. Bener apa bener? Betul apa betul? Masya Allah. Udah penting mah minta, ya Allah berikan kecukupan. Makanya santri itu ada zikir harian. Zikir di hari Jumat itu, ya kafi ya mugni. Ya Allah, engkau yang maha mencukupkan apapun yang aku butuhkan. Ya mugni, engkau yang maha kaya, apapun hambamu minta pasti engkau berikan. Minta cukup sama Allah mah. Kalau doa begitu aja, ya Allah cukupin kebutuhan saya. Mau beli rumah cukup, mau beli pulsa listrik cukup, mau beli gas cukup, mau beli motor cukup. Pengen kaya boleh, tapi lagu kayak orang kaya jangan. Woi anak muda nih, pengen kaya boleh, tapi lagu pengen kayak orang kaya jangan. CCM gede-gede, lagu buat para ke CCM. Beli kos kutang doang satu. Ya tapi nggak apa-apa ya, buat ngadem lumayan lah, buat foto-foto lumayan begitu ya. Tapi kayak kemarin kan santri Pak Haji, ya Allah santri kemarin Ramadan ada bazar di pertigaan Bambu Kuning, santri girang banget Pak. Cuma dapat gratis naik kora-kora, girang banget. Itu Pak Deden, Pak Adit, Rafa, Bagir mau nggak naik kora-kora? Mau ah. Semangat merapak berdua, kabur. Saya telepon yang di sana, tolong santri saya 80 santri gratis naik kora-kora. Berangkatnya girang, pulangnya pada mungkek. Ya Allah, itu baru kora-kora rakyat itu. Nah inilah kita, makanya nggak apa-apa sih, asik-asik aja. Tapi boleh kita kaya, tapi jangan kelakuan seperti orang kaya. Sederhana saja. Kenapa? Bersyukur dengan nikmat Allah, pasti bakal ditambah dengan kenikmatan itu semuanya. Amin. Salawat teriring salam, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Insya Allah bunda, siapapun yang cinta dengan Nabi akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Kullu syai'in muta'allakun bin Nabi ghali. Apapun kalau kita sandingkan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi bermakna. Ibu perbanyak sholawat,
Teman-teman anak muda, perbanyak salawat. Ini milad yang pertama, minta berkah nur cahaya Nabi Muhammad. Perbanyak salawat dengan hadrah, perbanyak salawat dengan lisan, perbanyak salawat dengan hatimu. Pak, insya Allah apapun gerak tubuhmu akan menjadi bermakna, insya Allah. Makanya sekarang pondok lagi riyadhah 41 hari bunda. Yang sering saya katakan dulu setiap kajian, ayo biasakan selawat pagi 100, sorenya 100. Itu saya bawa saudara saya sepupu Ustadz Romi, baru kemarin malam Jumat Pak. Ini cerita aja ya Pak ya, biar nyemangatin tentang salawat. Bu, saya kan lagi lelang tanah wakaf, masih tahu nggak? Pernah dengar itu kan? Saya punya tanah wakaf yang sedang dilelang Pak Haji. Lelang tanah wakaf saya itu kan dikasih waktu 5 tahun sama yang punya, kan gitu. Kemarin masih nyisa 400. Malam Jumat saya bilang gini sama santri, bang kita lagi riyadhah, semua orang lagi ngejar di tahajud, Mbak saya ambil nih yang ini di pojok ini pojok ini, pojok saya sebar Haji. Beneran tuh, dari jam 1 beres zikir jam 3, ada yang setengah 4 lanjut subuh zikir lagi sampai pagi. Saya belum bisa tidur, pagi-pagi WA. Singkat cerita, ada seorang jenderal, saya nggak sebut namanya, dia jenderal angkatan laut, belum pernah ketemu, pengen ke pondok. Pertemuan singkat mas, karena ada orang sibuk. Dia ke pondok setengah jam bunda, dia minta ke belakang. Ustadz, mana tanah yang dilelang? Ini Pak Jenderal. Berapa kadang yang belum kebayar? 400. Dah, saya lunasin semuanya. Tuh, shollu ala Nabi Muhammad. Makanya Mas Susanto lagi kesel banget dia sama saya. Sebenarnya sih saya pengen dia lunasin tadinya tuh, nggak kebagian juga di akhirnya. Alhamdulillah. Apa yang saya pengen kisahkan, saya sering ngomong, Bu, tabung dengan sholawat, perbanyak sholawat. Kenapa susah sih? Kan enak sholawat mah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kepanjangan A, baca itu 3 kali, berikutnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum 5 menit juga beres. Coba tes. Pagi 100, sore 100. Tapi didakwamkan, dilazimkan. Kenapa? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jangan kita baru baca udah kepengen diwujudkan. Jangan, baca dulu tuh sampai Nabi girang. Ini siapa sih yang manggil gue mulu ya? Si Ano bin Ao. Udah tenang gitu. Insya. Nah itu mau bagiin kue dulu. Oke, kita selawatan dulu berarti. Bagiin kue dulu. Oke, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Ayo cepat dagingnya. Bakhri, tolongin bantuin. Bakhri jodi kemalyan, jodalana bil ghufran. Semuanya. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, Bakhri jodi kemalyan, judlana bil ghufran. Rabbana nassar fik, Rabbana nassar bik, walana zannan fik, ya Raja lal iman, ya Hanan, ya Hanan. Ayo ya Hanan,
amin Allah. Allah Allah bakhriju di kamarnya judlana bil bukhra lin nabil ummi lin nabil ummi wa khadijah ummi wal batul lil khatmi sayyidatin niswa ya hanan ya hanan ya hanan Allah ya manan Allah ya qadimal Allah Allah bakhriju di kamarnya amin Allah judlana bil bukhra. Angkat tangannya Rabbana Rabbana nasarfik Rabbana nasarfik walana zannun fik ya jalal iman ya hanan ya hanan ya hanan ya Rasulullah ya hanan ya ya Rasulullah ya Allahumma nawwir qulubana ya Rabb Allah bakhriju judlana bil bukhra. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tentang anak-anak muda yang menjadi penggerak di dalam dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah ada. Ini anak-anak muda ini Masya Allah, jangan pesimis. Kalaupun usia muda, terus berjuang karena Allah. Kenapa dikatakan para ulama itu syubbanul yaum rizalul ghad? Pemuda yang saat ini akan menjadi harapan di masa yang akan datang. Lihat orang-orang tua kita, usianya, badannya, fisiknya, ya Pak ya, pasti mereka itu akan butuh sosok orang-orang yang lebih semangat lagi. Nah hadirin, saya nggak akan jauh, kita tengok bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku sayang, sambil fokus, ayo. Nih kalau kita lagi ngaji dikasih makan begini soalnya nih. Saya biasanya langsung tutup acara biasanya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biarin. Itu anak-anak memang seperti itu. Anak-anak muda, pentingnya fokus anak muda karena milad kalian. Karena 1 tahun ini kalau ibarat tumbuhan baru apa Mas ya? Tunas. Ini kalau kena air banjir nganyut ini. Bener nggak? Akarnya belum ada. Makanya semangatin mak. Ada anak emak kayak nggak ada anak emak, semuanya anak kita. Betul nggak? Kalau yang taat ibadah orang tua, ya nggak aneh. Ya udah tua mau ngapain lagi, kan gitu ya. Tapi kalau yang taatnya anak muda, oh Masya Allah, janji Allah, pemuda yang taat ke masjid, hatinya terpaut ke dalam masjid, nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cakep ente. Nih dengerin baik-baik sayang. Nabi SAW berdakwah minimal ada 4 pilar. Ada berapa? 4.
Yang pertama, Nabi memiliki sosok orang tua, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Rasul SAW adalah makhluk yang Allah muliakan, walaupun Nabi Muhammad adalah sosok sebagai pemimpin umat rahmatan lil alamin, tetapi tetap harus punya sosok yang bisa menjadi sandaran tatkala lelah. Minimal ada nasihat lah bang. Jangan karena mentang-mentang anak muda tampil di masjid lalu meninggalkan orang tua, begitu maksudnya. Apapun yang anak muda ingin bangun di masjid, ingin buat di masjid, tetap minta nasihat daripada orang tua. Kenapa? Karena orang tua pernah muda, yang muda belum tua. Paham sampai sini? Orang tua pernah muda, yang muda belum tua. Walaupun ilmu yang muda banyak, tapi emosinya lebih banyak. Walaupun yang muda ilmunya tinggi, tapi bapernya lebih tinggi. Nah, butuh sosok. Kalau ada apa-apa masalah di masjid, pengen bikin apa-apa, ada Pak DKM, ya, ada Pak Haji Agus, ada juga Mas Susanto, banyak orang tua yang lain yang saya nggak sebutkan. Ini semua orang-orang tua kita. Ini anak muda nih. Bang Agis mana? Bang Agis di luar. Itu sosok yang pertama. Cari, minta nasihat, jangan tinggalkan orang tua. Yang kedua, agar dakwah kita terus berjalan, syiarnya terus berjalan, kemana-mana dihargai orang, maka Nabi memiliki pilar yang kedua, yakni Umar ibnu Khattab, seorang yang gagah, yang berani. Mungkin kalau zaman sekarang ini sosok pemerintah lah, atau orang yang punya kawasan, mungkin seorang RT, mungkin seorang RW. Kalaupun dia bukan pemerintah, tapi dia punya tokoh, ditokohkan lah, maksudnya gitu. Paham nggak maksudnya? Oh, ini kelihatan nih, bapak ini tokohkan, deketin dia, jangan dijauhin, nanti kan enak. Contoh ibu-ibu nih, dari segini ibu-ibu mana yang paling keras garisnya? Ini kan mama garis keras nih, nih mukanya mana yang paling keras nih, deketin. Karena kalau udah dipegang tuh mak-mak, kelar semuanya, begitu. Bener gak mak? Nih mak-mak kalau diikut sertakan asik ini. Ini saya mau nanya, jawab yang jujur. Ini makanan yang lagi dimakan ini dari siapa? Ah, jujur dulu, jangan mama aja. Dari siapa ini? Hah? Dari remaja. Hasilnya dari mama bukan? Besok remaja samperin mak-mak. Segini banyak pasti ada mak-mak yang jiwanya kayak Umar bin Khattab. Matanya melotot, bawaannya sewot. Ntar dia tuh yang ngegas, tau ngegas. Mak, bocah kita yang di Al Barokah pada mau bikin acara. Ada berapa RT yang dekat dengan masjid? Begitu tuh. Ada berapa pengajian? Untuk makanan jangan anak muda, mak-mak yang nanggung semuanya. Tuh. Alhamdulillah. Cuman yang ngomong begitu kudu yang jiwanya kayak Umar bin Khattab tuh. Ya dibilang agak-agak preman lah, walaupun dia bukan preman. Nanti di bapak ada lagi cari, ini bapak siapa nih? Lihat Mas Santo, mukanya udah cakep gak nih? Badannya mau kurang gagah romana nih. Tapi bisa nggak dia kira-kira gitu tuh? Oh dia nggak bisa, cari mana lagi nih yang agak saklek nih. Dapat jiwa Umar bin Khattab, ente bakal dihargain banyak orang. Coba aja tes. Insya. Jadi tolong besok-besok kalau acara emak diajak, musyawarahnya diajak. Di antara banyak emak-emak siapa yang siap? Nanti dia nih ke pengajian, malak jadi malak. Mak, amin ya rabbal. Tapi malaknya malah kebaikan pak, ngajaknya ngajak kebaikan, betul. Atau RT-nya atau RW-nya, oh dikit lagi mau acara apa, santunan anak yatim Muharram, bener mak? Anak muda yang megang, Bang Agis, deketin RT, deketin RW, coba
Berapa banyak warung-warung di sini minta zakat malnya 2,5%. Kumpulin semuanya, data anak-anak yatim, radius daripada di sini. Insya Allah kalau kompak akan terwujud syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya ngisi kajian, Pak, di Paskas Bogor, daerah Kayu Manis. Itu Paskas itu namanya pasukan amal soleh. Dia itu tersebar seluruh Indonesia. Ini dengarkan ini. Ini akan menjadi nasihat buat kita, Pak. GIB, dia punya gerakan GIB, gerakan infak beras. Sekabupaten Bogor, beras-beras pondok pesantren itu ditanggung oleh dia. Untuk pondok Asyifa aja dia ngasih tiap bulan itu 12 karung beras. Pondok saya. Setiap bulan dia mengeluarkan 60 ton beras. Bayangin. Bukan pemerintah, bukan pengen nyalon, bukan pengen apa-apa, bukan pengen dipandang. Anak-anak muda yang kumpul, yang diketuai sama Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak, usianya 35 tahun. Ustadz muda usia 35 tahun membawai seluruh Indonesia. Bogor aja setiap bulan 60 ton. Bogor aja 60 ton. Apakah hanya beras? Enggak, Pak. Tadi saya kajian siang-siang. Dia ngasih 5 sepeda setiap kajian. Kepada siapa? Anak-anak kecil yang sholatnya rajin sebulan nggak pernah absen. Kalau ada anak kecil sholat di masjidnya setiap subuh nggak pernah absen, dikasih hadiah sepeda. Mana bagus banget lagi. Di hati saya lagi saya selawatin bayi itu tuh sepeda tuh. Kayaknya ini hadiah bakal amplop ceramah begini nih kayak ini. Bukan katanya buat bocah. Tuh, Mak. Apakah hanya beras dan sepeda? Enggak. Di belakang background saya, silakan lihat, satu saya masih ada. Ada namanya butik. Apa butik? Sedekah buat tetangga-tetangga yang baik. Jadi dia beli buah sebanyak-banyaknya, tetangga-tetangga radius 2 km semuanya harus dapat buah-buahan. Masya Allah. Apakah cukup itu? Enggak. Setiap subuh dia wajib ikut kajian halaqah online. Setiap hari anak-anaknya wajib hafal Quran one day one juz. Apakah hanya itu? Enggak. Belum lama dia bikin acara di Rancamaya Asyifa, itu termasuk undangannya. 3 hari santri saya di Rancamaya Bogor. Namanya Bahagia Camp. Dia bikin camping selama 3 hari di Rancamaya. Ibu tahu nggak berapa biaya camping? Camping doang buat santri berapa? 989 juta. 1 miliar. Buat camping doang. Kalau saya kenal tuh saya pinta buat bangun pondok itu. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Setiap santri-santri dari pondok-pondok pesantren yang dia kenal maupun nggak kenal, yang prestasi diberikan beasiswa. Dari mulai saat ini, esok sampai S3 di Mesir. Termasuk santri saya Asyifa dapat tuh. Dari SMP, SMK, S1, S2, S3 sampai ke Mesir, sampai haji, sampai umroh. Di total gabung semuanya. Itu duit dari mana, Pak? Woi, Bu. Woi. Itu banyak begitu duit dari mana? Ibu tahu nggak dari mana duitnya? Woi, tahu nggak? Ibu orang Bogor bukan? Orang Bogor punya kujang, tahu kujang? Apa artinya kujang? Ingat kujanji. Nih anak muda bikin acara apa janjinya? Pengen syiar. Jangan kepengen gedein nama masing-masing. Ibu pengen nggak bantu anak muda? Ambil tenaganya, keluarin caranya, tapi jangan zolim. Ini kan kadang-kadang ngumpulin dana anak kabur, nggak amanah, Pak.
Tapi kalau kita kuat dalam amanah, ingat ku janji, Allah yang akan berikan jalan keluarnya min haitsu la yahtasib. Insya. Lucunya Paskas, Pak, percaya nggak, Pak? Ini saya mau cerita orang baik nih. Wih, Bu, ini Paskas setiap bulan datang mobilnya ke pondok. Ini beras yang dia keluarin, namanya kita santri kan pasti bantuin, bener nggak? Santri yang bantuin nggak dikasih, Pak Haji. Apa kata dia? Jangan bantuin. Ini bukan beras saya. Ini beras orang yang nitip. Saya cuma dapat kebagian pahala ngangkatin. Kalau diambil semua, saya nggak dapat pahala. Sampai segitunya, Pak. Kita kan kagak. Direpotin sama anak muda pengen acara, nutup pintu. Ibu-ibu muter ke rumah-rumah, anak muda bikin acara, orangnya kagak ada, begitu. Begitu mati pengen disiarin di masjid. Ayo dah. Ini nyata, Pak. Saya omongin nyata. Itu orang ngomong depan saya, bukan katanya. Dia ke pondok, saya bilang santri bantuin. Dia ngomong, jangan Pak Ustadz. Ini bukan beras saya cuma ngebawa doang. Kalau di Batu, saya nggak punya jatah ibadah. Begitu. Kita kan kagak. Yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia, nengok karpet doang. Hei, bener nggak? Nih sekarang anak muda mah, ayo kita liatin di bocah ini. Penting jangan sombong aja udah. Jalanin karena Allah. La ilaha lillah wa fillah insyaallah mardotillah. Jalannya di jalan Allah, lillah karena Allah, insyaallah bakal mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu baru berapa pilar tadi, Agis? 2. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yakni orang tua. Yang kedua apa? Umar bin Khattab. Yang ketiga, ayo fokus. Anak fokus. Yang ketiga, syiar agama Allah Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad kenapa bisa sampai kepada Indonesia? Karena ada pilar yang ketiga. Siapa? Yakni Sayyidina Utsman ibni Affan. Siapa beliau? Saudagar yang kaya raya. Pengajian bisa jalan kalau ada donaturnya. Nah, bener gak kira-kira? Namanya muhsinin, orang dermawan. Itu Paskas bisa gede, bohong kalau nggak ada yang penyumbangnya. Betul? Benar? Kira-kira di Cibinong orang kaya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Ini masjid megah begini, kira-kira ini sumbangan dari orang apa tiba-tiba ada begini aja? Sumbangan orang. Makanya tolong deketin warung-warung, minta izin ke RT, ke RW, taruh kotak-kotak. RT RW perhatikan, jangan warung-warung kadang-kadang dari mana-mana nggak jelas asalnya. Taruh coba anak-anak muda, tapi amanah, jangan korupsi ente. Insya Allah enggak anak muda mah ya, amin. Ya Rabbal. Deketin dong orang-orang pengusaha yang punya zakat. Ayo kumpulin zakatnya, nanti bikin acara agenda tahunannya. Ada Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, anak-anak yatim. Amin ya Rabbal. Tuh, insya Islam juga berjaya karena adanya orang-orang muhsinin yang dia punya harta, dengan hartanya dia sedekahkan untuk jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam yang keempat punya pilar siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Seorang sahabat yang muda tapi semangat dan cerdas dalam pemikirannya. Cakep. Duit banyak, tapi diambur-ambur, nggak mikir. Sayang mas. Hah? Dimodalin hadroh, taruh doang. Sayang. Dikasih karpet, nggak dirawat. Sayang. Dikasih kesempatan, ada segala macam, bikin dengan cerdasnya kita. Oh, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Penting semuanya karena Allah dan ada manfaatnya. Nah, ini anak-anak muda nih. Mudah-mudahan kalau di anak muda pemikirannya lebih cerdas, Pak. Bukan berarti orang tua tidak cerdas, karena kita udah mikirnya banyak, Pak. Bener-bener. Belum mikirin kita nafkah istri, nafkah anak, pendidikan, bener, Pak?
Bukan kita nggak bisa, demi Allah, saya ngomong begini bukan berarti nggak bisa, karena emang udah batasannya. Nah, yang anak muda inilah kita berharap agar dakwah ini sampai terus, dan ini masjid benar-benar syiar. Jangan cuma hanya sholat yang 5 waktu, tapi ada agenda-agenda yang lainnya. Insya Allah. Bikin subuh keliling, udah ada Ustaz, anak muda dong ikutan. Jangan giliran anak muda datang, acara orang tua kudu datang, acara orang tua anak muda nggak ada yang mau datang. Jangan. Anak muda ikutan subuhnya, ikutan ngajinya, jadinya enak masyarakatnya. Insya Allah. Hadirin, itulah 4 pilar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepengen milad ini yang pertama menjadi milad-milad yang kesekian nantinya, maka tolong jalankan. Yang pertama, jangan pernah lepas daripada nasihat orang tua. Jangan merasa paling benar. Anak muda jangan merasa paling gagah, tidak bisa terlepas daripada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Yang kedua, jangan terlepas dari orang-orang tokoh-tokoh yang ada di tempat ini. Baik tokoh agama, para ustadz, para kiai, para habaib, baik RT, RW, lurah dan lain sebagainya, dekati mereka. Karena apa? Mereka yang punya wilayah di sini. Lalu siapa lagi? Tokoh sentral, orang-orang muhsinin, orang-orang dermawan yang punya harta, ajak mereka untuk bersedekah bareng-bareng di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hei kalian anak-anak muda, jadilah yang cerdas sebagaimana anak muda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cerdas, berani dalam berjuang. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Kalaupun lelah, istirahat sebentar, tapi jangan balik mundur ke belakang. Insya ini sekarang target milad pertama suasana masih seperti ini. Nanti milad kedua, Bang Agis nih foto. Target harus lebih penuh lagi. Gimana caranya? Bilang sama muhsinin, bikin door prize, yang datang dapat hadiah umroh. Begitu. Amin dong, tawa lu mah. Mau nggak umroh? Mudah. Kan anak muda cuma cerdas doang. Bikin agenda. Gimana kalau nanti kita bikin acara, ya kan? Begitu pulang, ibu, itu kulit pisang, kulit lontong itu ada kuponnya. Di dalam risol itu ada hadiahnya. Silakan dicari risolnya, dicari mau di risol. Nah, hadiahnya Magicom, hadiahnya panci, hadiahnya mesin cuci, hadiahnya motor NMAX, bahkan hadiahnya umroh ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Bikin gak apa-apa, kali aja, bukan kali aja, yakin nanti ada muhsinin. Oh ternyata ada orang mau baik. Ayo, siapa di antara ibu yang susu nanti dapat hadiah umroh? Kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki bunda. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, terakhir dari saya, kalau kita sudah memulai, anak-anak muda, orang tua, tolong, yang terberat itu adalah istiqomah. Ini yang ngomong juga sebenarnya susah dalam istiqomah. Apa? Yang paling berat itu apa? Kurang kencang. Yang paling berat itu apa? Istiqomah. Yang paling gampang istirahat. Bener nggak? Apa sih istiqomah itu? Istiqomah itu tetap di dalam ketaatan. Anak muda udah maju, udah bikin namanya Pemuda Masjid Al Barokah, istiqomah. Berapapun anggotanya, bagaimanapun kesemangatannya, terus jalan dalam dakwah. Insya Allah, innallaha ma'ana, Allah bakal bersama kita. Ibu-ibu yang datang rajin ngaji kajian, jangan berkurang, bahkan ngajak teman-temannya. Bu, ini anak muda kita, kalau bukan kita yang bakalan nemenin siapa lagi? Bener nggak kira-kira? Ini zaman handphone bunda. Semua anak-anak kita susah, ini nggak bisa lepas daripada gadget. Tapi ada sekelompok anak muda yang dia berkumpul, punya komitmen di Masjid Al Barokah,
kesemampuannya dia, sekuat-kuatnya dia mampu memberikan apa yang dia punya saat ini. Nah, kita yang tua-tua semangatin Pak, istiqomahin. Support Bu, dukung. Lalu apa ganjaran bagi orang yang istiqomah? Nah, ini puncaknya. Kalian yang istiqomah, dua kata Allah. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah. Nih, ibu yang rajin ngaji, ibu yang rutin dalam pengajian, ibu yang terus walaupun mau hujan nggak hujan, ibu tetap ngaji, ibadah sama Allah. Anak-anak muda ada banyak maupun sedikit, lagi sibuk maupun senggang, lagi punya duit maupun nggak punya duit, lagi sakit sehat maupun kurang sehat, tetap istiqomah, support, dukung. Apa kata Allah janjinya? Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah. Untuk orang-orang yang istiqomah, Allah berikan dua malaikat. Nih, dengarkan. Berbahagialah kepada kalian yang istiqomah karena mendapatkan dua malaikat. Untuk apa? Yang pertama, Allah hadiahkan malaikat untuk kita, menemani kita tatkala sakaratul maut, begitu ruh keluar daripada jasad ini. Ini penting Bunda, karena banyak orang semasa hidupnya soleh, dia rajin ibadah, tetapi akhir hayatnya na'udzubillah, su'ul khatimah, na'udzubillah. Berapa banyak orang kita lihat, oh orangnya baik, soleh, rajin ibadah, ternyata matinya nggak baik. Banyak nggak yang begitu? Adalah yang begitu, betul? Tapi ada orang-orang yang biasa dalam keseharian, tapi begitu meninggal